Saya akan sampaikan yang mungkin jarang disampaikan ya, padahal sebenarnya harus disampaikan karena ini penting sekali. Kemajuan dan kejayaan Islam itu, Bapak yang dirahmati Allah, tidak akan mungkin dengan persamaan fikih. Setuju tidak? Setuju. Pasti. Jadi semuanya harus kunut sholat subuh agar bersatu, nggak akan mungkin. Semuanya nggak boleh kunut semua agar bersatu, nggak akan mungkin. Sholat Idul Fitrinya satu semua biar bersatu, nggak akan mungkin. Jadi persatuan itu bukan karena persamaan fikih, tapi persamaan akidah, persamaan tauhid. Nah ini harus kita pahami, Bapak yang dirahmati Allah. Ya. Nah, kalau nasnya yang paling umum banyak sekali dalam Al-Quran ya, kita harus menghargai perbedaan. Kita diciptakan oleh Allah dengan beragam suku, budaya, bahasa, agar saling menghargai dan lain sebagainya. Lalu bagaimana kita menyikapi fenomena fikih yang berbeda-beda? Bapak yang dirahmati Allah, dulu pernah saya sampaikan surat Al-Maidah ayat 6 ya. Kalau enggak salah dalam kajian tarawih atau apa saya lupa. Bahwa Al-Maidah ayat 6 itu ayatnya sama. Ayat ini, ayat dan hadis itu namanya syariah. Jadi ayat dan hadis itu namanya syariah. Ketika ada orang ahli kemudian membaca ayat itu, menafsirkan, membaca hadis itu, menafsirkan, kemudian membuat kesimpulan hukum. Kesimpulan hukum itu namanya fikih. Jadi jangan disamakan fikih sama syariah. Syariah enggak berbeda, sama-sama, tapi fikihnya bisa jadi berbeda. Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, mazhabnya namanya Maliki, memaknai Al-Maidah ayat 6 dengan kesimpulan hukumnya bahwa laki-laki perempuan bersenggolan kulit tidak membatalkan wudhu meskipun bukan mahramnya. Jadi kita naik angkot atau di pasar senggolan sama orang, kita punya wudhu nih, orang lain perempuan bukan mahram kita, mungkin siapa begitu, menurut Imam Malik tidak batal wudhunya. Salaman misalkan nggak batal wudhunya, asal tidak muncul syahwat. Nah kalau salaman kemudian gemeter, ngecer syahwat ya batal. Gitu ya. Nah ini menurut Imam Malik. Imam Malik punya murid namanya Imam Syafi'i, mazhabnya namanya Syafi'iyah. Menurut Imam Syafi'i, bersentuhan mau syahwat atau tidak batal. Ya. Kepada yang bukan mahram batal. Makanya salaman bukan mahram batal wudhunya, harus wudhu lagi kalau mau sholat menurut Imam Syafi'i. Kalau Imam Malik nggak perlu wudhu lagi. Jadi jangan sampai pengikutnya Imam Syafi'i dia sholatnya nggak sah. Kenapa? Wudhunya aja udah nggak sah kok, gimana sholatnya? Menurut siapa dulu dong? Menurut Imam Malik ya sah, menurut Imam Syafi'i ya nggak sah. Tapi mereka guru dan murid saling menghargai. Maka kalau Imam Syafi'i, Imam Malik, nggak boleh dicampur-campur. Sesekali pindah boleh, sesekali. Contoh orang yang haji umroh pindah mazhab, wudhunya nggak batal bersenggolan di Mekah misalnya, di Madinah ketika banyak orang pindah mazhab namanya, boleh sementara. Nanti balik lagi ke sini, balik lagi Imam Syafi'i gitu. Nah, Bapak yang dirahmati Allah, mereka guru murid saling mencintai, saling menghargai. Contoh lagi, menurut Imam Malik, ya, udah habis ya. Ada jadwalnya 5 menit lagi. Ya. Menurut Imam Malik, ya, kalau kita kirim-kirim Fatihah tuh Pak, kirim-kirim pahala Quran, nggak nyampe. Kenapa? Ya, walaisa lil insan illa ma sa'a. Semua bagi manusia itu sudah terputus kalau dia mati. Hanya apa yang dilakukan aja, kirim-kiriman pahala ila hadratin Nabil Mustafa, Al-Fatihah, nggak nyampe. Menurut Imam Malik. Lah, beliau punya murid Imam Syafi'i, menurut Imam Syafi'i nyampe. Gitu. Lah guru dan murid nggak berantem, saling mencintai. Ini ahli semua. Memaknai satu ayat berbeda fikihnya, tapi sama-sama ahli, sama-sama menghargai. Lah kita ahli kagak, tahu kagak, bawaannya berantem.
Nah, dulu ya, kalau sekarang insya Allah enggak. Tapi ini perlu kita tanamkan terus, karena generasi kita akan muncul terus. Kalau kita nggak tanamkan terus, nanti kita salah persepsi. Nah, dan sekarang itu fenomena madhab yang paling pertama kalau kita kaji kitabnya Syekh Muhammad Muhammad Jawad Al-Mughniyah. Beliau punya kitab Al-Fiqhu ala Madhabil Khamsah, fikih 5 madhab. Yang pertama Ja'fari, diikuti orang Syiah. Kemudian Imam Hanafi, ya. Kemudian Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, kemudian Imam Hambali, 5 nih. Nah, ini beda-beda nih fikihnya. Gitu. Nah, menurut Ahlussunnah wal Jamaah atau Sunni atau Aswaja, 4 yang termasuk Aswaja yaitu Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Imam Ja'fari masuk dikategorikan fikihnya diikuti oleh orang-orang Syiah. Syiah itu contoh fikihnya apa? Boleh kawin kontrak, gitu. Salah satu contohnya. Nah, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, 1 dari 4 madhab yang aswaja ini hanya Imam Syafi'i yang merekomendasikan sholat subuh ada kunutnya. Yang lainnya nggak ada. Sama-sama wajah. Ini bukan fenomena Muhammadiyah NU, bukan. Ini fenomena abad pertama Hijriah. Imam Ja'far As-Shadiq meninggal tahun 765. Loh. Imam Hanafi meninggal 767. Imam Malik ya meninggal tahun 795. Imam Hambali, Imam Syafi'i meninggal tahun 820. Imam Hambali meninggal tahun 855 Masehi. Sekarang tahun 2025. Dari sejak itu sudah ada perbedaan. Jadi aman-aman aja kita, nggak boleh salah paham. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Itu tradisi Syafi'iyah biasanya. Syafi'iyah, ya, ada kirim-kirim doa. Sebagian nggak percaya, nggak apa-apa. Jangan disalah-salahin, sama-sama wajah, sama-sama Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan sampai bilang gimana ini maulid dibilang bid'ah, gimana bid'ah gimana. Memang kajiannya dari dulu ada. Ini bukan milik Muhammadiyah, bukan milik NU, milik para sahabat tabi'in dulu, imam-imam madhab yang 5 ini, yang mereka dasar orang-orang hebat dan mereka saling menghargai. Jadi jamaah Nurul Yakin harus punya pemahaman yang naik dong, yang tambah. Jangan begitu-begitu aja. Kata itu aja, ikut-ikut aja, nggak bisa. Sejarahnya begitu memang, kenyataannya begitu. Kita harus dudukkan sesuai dengan apa yang terjadi, bukan sesuai dengan keinginan hawa nafsu pribadi dan kelompoknya saja. Ada saudara kita nggak suka muludan, kita suka, nggak usah. Kita nggak suka sama mereka, biasa aja. Dari dulu juga ada, gitu. Ada yang nggak suka tahlilan. Jangan kemudian gimana itu Salafi itu Wahabi. Memang alirannya ada dulu Imam Malik, meskipun nggak sama persis, ada sanadnya ke sana, gitu. Nah kita yang suka mauludan, sholawatan, ada sanad Imam Syafi'i. Semuanya Ahlussunnah wal Jamaah, aswaja, bahasa lainnya Sunni. Insya Allah semoga bermanfaat Bapak yang dirahmati Allah. Ini belum lagi ke depan mungkin kita ingatkan bagaimana ada namanya pergerakan al-harakah al-islamiyah. Kalau ini kan al-fiqhu al-ikhtilaf fi madhahibil fikhi, ya, perbedaan fikih. Nanti ada gerakan-gerakan dakwah, ya, yang kita harus tahu biar kita Islamnya semakin kamil, syamil, ya. Insya Allah. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.